Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Mas Aku. Kita akan lanjutkan lagi pada segmentasi berikut ini. Pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Ida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada para ustazah. Saya dengan Ibu Ida dari Majelis Talim Tasbih Al-Barakah Asy-Syafiyah. Bagaimana kiatnya menghadapi era globalisasi saat ini, dan amalan apa agar anak dapat lebih memudah diberi nasihat atau diberi arahan oleh orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustazah Hoki terlebih dahulu. Wah, ini Masya Allah ya memang Bu ya, menghadapi era globalisasi ini biasanya tantangannya banyak, tapi biasanya saya suka singkat dengan 4F. Apakah itu food, makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita? Itu tantangan besar itu, dalam agama ini harus betul-betul perhatikan itu. Kemudian ada fun, senang-senang, happy-happy yang dilakukan anak-anak itu apa? Kemudian fashion, cara berpakaian dia juga seperti apa, dan juga ada Facebook atau sosial media. Sekarang udah nggak Facebook ya, Instagram, sosial media. Baik, kita bahas satu-satu food, makanan dan minuman. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, sebagaimana kita tahu bahwa dulu pernah ada orang yang berdoa, ya Allah aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Engkau wahai Allah. Rasul katakan, bagaimana bisa dikabulkan? Yang masuk ke dalam tubuhmu haram, engkau pakai pakaian yang haram, pakai sandal yang haram, apa-apa yang di tubuhmu berasal dari hal-hal yang haram. Haram itu bisa dari zat dan cara perolehannya, ya Bu ya. Jadi itu diperhatikan betul. Terkadang globalisasi sekarang ini membuat kita maupun anak-anak tidak memperhatikan hal itu, cuek saja. Ini halal dan taib nggak untuk kita konsumsi, karena itu mempengaruhi banyak hal, doa-doa kita yang kemudian dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah SWT berdasarkan dari makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Anak-anak mudah mendengar nasihat salah satunya karena yang halal itu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau haram itu salah satu efeknya bisa nasihatin berulang-ulang tapi nggak dengar juga, mungkin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Jadi tantangan pertama itu apa-apa yang masuk ke dalam tubuh. Makanya orang-orang di zaman dulu selalu mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, kami insya Allah bisa bertahan dengan kelaparan lah, insya Allah. Tapi kami tidak bisa bertahan dengan yang namanya panasnya api neraka. Artinya suami, cari kerja yang halal suami. Engkau kasih nafkah kepada anak istri jadi darah daging, cari yang halal wahai suami. Jadi food itu penting pertama. Kemudian fun. Ini tantangan zaman sekarang ini fun. Anak-anak happy-happy, senang-senang. Siapa idola mereka, ibu-ibu sekalian? Yang mereka tonton itu siapa? Caranya gimana solusinya? Kenalkan kepada sirah contohnya, sejarah-sejarah dari para nabi, para sahabat. Mereka mengidolakan orang yang nyata, yang akhir hidupnya juga baik, yang harum namanya. Bukan mengidolakan yang lain-lain. Jadi mungkin kurangnya pengetahuan kita tentang sirah sehingga anak-anak kita nggak kenal siapa itu Siti Khadijah, Bunda Fatimah, Az-Zahra misalnya. Atau misalnya Siti Maryam, Asia dan sebagainya. Jadi anak-anak kita kenalkan sejak dini. Makanya sejak dini itu biasanya ibu-ibu kalau masih anak-anak usia dini bacain tuh buku-buku sirah sejak kecil. Ya Allah nak, Masya Allah seperti Bunda Khadijah ya nak, pedagang tapi juga sukses. Ucapkan itu sering, tokoh-tokoh itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak itu familiar dengan nama-nama itu. Jadi fun, hidupnya yang happy-happy, senang-senang, ada tokoh idola yang dia kenal. Kemudian fashion. Yudunina alaihina min jalabibihinna dzalika adana ayfrafna fala yudhain. Al-Ahzab 59. Bahwa wanita yang salihah dia punya cara pakaiannya sendiri. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh sehingga mudah dikenal dan tidak diganggu. Tantangan zaman sekarang ya karena idolanya siapa jadi berpakaiannya seperti apa. Padahal you are what you wear. Kamu adalah apa yang kamu pakai. Ini identitas kita ini sebagai seorang muslimah. Jadi itu tantangan fashion dan sosial media. Facebook atau sosial media itu tantangan besar. Panjang kalau bahas ini, tapi intinya dia bisa jadi dua sisi mata uang, bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik, tapi kalau pondasinya kuat insya Allah. Luqman ibu baca nanti surah 13 sampai surah 19. Ada salah satu ayat di situ yang menerangkan bahwa perasaan diawasi oleh Allah. Kalau dia senantiasa diawasi oleh Allah, dia mau klik apapun dia ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita yang mulia, ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pendidikan dari orang tuanya sejak awal membuat anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kokoh kuat. Insya Allah diterjang apapun, pondasi agama yang kokoh, dia ingat takut kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Nah,